Suamiku mempermalukanku. Dia menyuruhku menyajikan minuman sementara selingkuhannya duduk di kursiku memakai perhiasanku. Suami saya memaksa saya menyajikan minuman di pesta kenaikan jabatannya, sementara selingkuhannya duduk di kursi saya mengenakan perhiasan saya. Atasannya menatap saya dengan rasa kasihan. Saya tersenyum dan terus melayani. Saat tengah malam, bosnya berdiri untuk memberikan sambutan. Dia memanggil nama saya. Wajah suami saya berubah. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya melepaskan kalung saya. Berjanjilah padaku sesuatu. Bisik Kartini, suaranya nyaris tak terdengar di atas suara peralatan medis di ruang perawatan rumah sakit. Saya mendekat, memegang tangannya. Dia sudah berhenti berbicara dengan jelas 2 hari yang lalu, tetapi malam ini matanya fokus dan mendesak. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih karena Anda ada di sini. Jika Anda percaya bahwa martabat dalam kesunyian layak mendapatkan pengakuan dan kebenaran lebih penting daripada penampilan, mohon pertimbangkan untuk mendukung kami. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ini terungkap. Saat waktunya tiba, katanya pelan, setiap kata terasa berat baginya. Biarkan kebenaran lebih penting daripada kebaikan. Itu 3 bulan yang lalu. Malam ini, saya berdiri di pintu masuk layanan di klub elit Menteng, mengikat celemek di atas gaun abu-abu yang diperintahkan Bambang untuk saya kenakan. Dan saya mengerti apa maksud Kartini. Melalui pintu, saya bisa melihat pesta sudah dimulai. 50 tamu dari PT Surya Utama merayakan kenaikan jabatan suami saya menjadi wakil presiden. Minuman mahal, makanan catering, meja utama tempat Bambang duduk tertawa, lengannya merangkul seorang wanita 20 tahun lebih muda dari saya. Maya, selingkuhannya, mengenakan kalung safir milik Kartini. Kalung yang dikenakan Kartini pada ulang tahun pernikahannya yang ke-40. Kalung dengan nama gadisnya terukir di dalam pengaitnya. Kalung yang dicuri Bambang dari kamar rumah sakit saat saya sedang berbicara dengan perawat tentang pengaturan pemakaman terakhirnya. Saya mengambil nampan gelas sampahnya. Tidak ada yang menatap saya saat saya memasuki ruangan utama. Mengapa mereka harus melakukannya? Saya hanyalah bagian dari staf catering. Bukan istri yang telah berdiri di samping Bambang di belasan acara perusahaan. Bukan guru yang telah menghabiskan 15 tahun bekerja dengan siswa yang kesulitan. Bukan wanita yang telah berkorban 3 tahun merawat ibu Bambang yang sekarat, sementara dia hanya berkunjung tepat 4 kali. Hanya pembantu. Bambang secara khusus menginstruksikan saya untuk datang lebih awal dan membantu daripada duduk di meja berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri saya. Jadi, saya setuju. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ibunya telah mewariskan segalanya kepada saya dalam wasiatnya. 30 miliar rupiah, rumah keluarga, setiap perhiasan yang saat ini dikenakan Maya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa putri bosnya, Bapak Surya, yang bernama Sari, adalah murid saya 6 tahun yang lalu, dan saya telah mengubah hidupnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada tengah malam, Bapak Surya akan berdiri untuk memberikan sambutan yang akan menghancurkan semua yang telah dibangun Bambang di atas kebohongan. Saya bergerak di antara meja-meja, menawarkan minuman, mengambil piring kosong, tidak terlihat. Suara Kartini bergema dalam ingatan saya. Biarkan kebenaran lebih penting daripada kebaikan. Tengah malam tinggal 2 jam lagi. Saya bisa menunggu 2 jam lagi. Saya sudah menunggu 3 tahun. Pagi itu dimulai seperti setiap pagi selama 8 bulan terakhir. Ponsel saya bergetar pada pukul 5.30 pagi. Bukan alarm, pesan teks dari Bambang. Ada 17 pesan kali ini. Semuanya dikirim antara tengah malam dan jam 3 pagi, saat saya tidur di kamar tamu di ujung lorong. Gaun abu-abu, bukan yang biru. Datang jam 5.30. Aku butuh bantuan persiapan. Bawa serbet bagus dari lemari linen. Jangan sebutkan kamu seorang guru, kecuali ada yang bertanya langsung.
Tidak ada yang peduli tentang bahasa Indonesia SMA. Saya duduk di tempat tidur sempit yang telah menjadi seluruh dunia saya dan membaca satu persatu. Instruksi, selalu instruksi. Cara berpakaian, cara bersikap, apa yang harus dikatakan, kapan datang, di mana berdiri. Bambang bilang saya pindah ke kamar tamu sementara karena panggilan kerja pentingnya mengganggu tidur saya. Itu 8 bulan yang lalu. Panggilan itu tidak berhenti. Saya hanya tidak pernah diundang kembali. Kamar tamu itu hanya berisi 3 perabot. Tempat tidur tunggal, lemari kecil, dan meja kerja tua milik Kartini. Meja itu adalah satu-satunya barang yang diizinkan Bambang untuk saya simpan setelah pemakaman. Semua barang lainnya dari rumah ibunya. 40 tahun kenangan, barang-barang, perabotan, dimasukkan ke gudang atau disumbangkan dalam satu akhir pekan. Kita tidak butuh barang rongsokan tuanya mengotori ruang kita, kata Bambang, membawa kotak-kotak ke mobilnya. Saya memperjuangkan meja itu, benar-benar berjuang. Salah satu dari sedikit waktu saya melawan dalam beberapa tahun terakhir. Di sanalah saya menilai tugas sekarang, di mana saya merencanakan pelajaran untuk murid-murid saya, di mana saya eksis di satu-satunya ruang yang masih terasa milik saya. Pagi ini, setumpuk esai menunggu. Saya menyalakan lampu kecil dan mulai membaca. Pena merah saya bergerak di atas kertas sementara fajar merayap melalui jendela. 17 pesan teks dari suami saya. Tidak satu pun bertanya bagaimana tidur saya. Pukul 7 pagi, saya berkendara 40 menit keluar kota untuk bertemu Ibu Dewi di warung makan Bu Sari, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Bambang untuk mencari saya. Kami telah bertemu di sini setiap bulan sejak pemakaman Kartini. Ibu Dewi dengan rambut peratnya dan tangan stabil yang telah mengelola urusan hukum Kartini selama 30 tahun. Saya dengan pertanyaan saya tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dia sudah berada di meja biasa kami saat saya tiba. Sebuah map ada di meja di antara kami. Portofolionya bertambah 1,5 miliar lagi, kata Ibu Dewi, menggeser kertas-kertas di atas permukaan meja yang aus. Investasimu sekarang berada di angka 20 miliar rupiah. Saya menatap angka-angka itu. Itu masih terasa tidak nyata. Penilaian rumah kembali di angka 7 miliar. Dia terus membalik halaman. Koleksi barang antik. Kami telah menilainya secara profesional minggu lalu. 3 miliar. 30 miliar rupiah. Kartini telah meninggalkan saya 30 miliar rupiah. Dan Bambang tidak tahu sama sekali. Dia tahu siapa Bambang sebenarnya, kata Ibu Dewi pelan. Kartini melihatnya memperlakukanmu seperti pembantu sewaan selama 3 tahun. Sementara kamu memandikannya, menyuapinya, membacakannya buku setiap malam. Kamu tahu berapa kali Bambang mengunjungi ibunya sendiri selama tahun-tahun terakhir itu? 4 kali. Saya bilang saya menghitung 4 kali. Dan setiap kunjungan dia bertanya tentang uang. Bertanya apakah dia sudah memperbarui wasiatnya. Bertanya apakah semuanya sudah beres. Tidak pernah bertanya bagaimana perasaannya. Tidak pernah tinggal lebih dari 20 menit. Saya ingat kunjungan-kunjungan itu. Bambang berdiri di ambang pintu Kartini. Tidak nyaman memeriksa jam tangannya. Kartini akan memperhatikannya dengan mata yang tumbuh tajam, bahkan saat tubuhnya melemah. Setelah dia pergi, dia akan meraih tangan saya tanpa berbicara. Dia melihat siapa putranya jauh sebelum saya melakukannya. Bambang menerima tepat apa yang ada dalam wasiat aslinya dari tahun 1997. Ibu Dewi menjelaskan. 500 juta rupiah dan koleksi jam tangan ayahnya. Segala sesuatu yang lain jatuh padamu. Itu sudah menjadi milikmu secara sah sejak 3 hari setelah kematiannya. Saya memikirkan malam ini tentang Maya yang duduk di meja utama mengenakan perhiasan Kartini, kalung safir, anting berlian yang dibawa dari Belanda pada tahun 1923, gelang mutiara yang dikenakan Kartini ke gereja setiap hari Minggu selama 43 tahun.
Bambang telah mengambilnya dari kamar rumah sakit selama hari-hari terakhir itu. Saya melihatnya keluar dengan saku yang berat, wajahnya tanpa ekspresi. Kamu mendokumentasikan pencurian itu. Ibu Dewi mengingatkan saya, membaca pikiran saya. Kami memiliki foto-foto kotak perhiasan Kartini sebelum dan sesudah. Kita bisa mengajukan tuntutan. Belum, kata saya. Jawaban yang sama yang telah saya berikan selama 3 bulan. Kartini ingin saya memilih waktu saya sendiri. Ibu Dewi tersenyum tipis. Dia memilih dengan baik. Pukul 8.15, saya berada di SME Harapan membuka kunci ruang kelas saya, sementara gedung masih bergema dengan kesunyian pagi hari. Saya menyalakan mesin kopi. Saya menyediakannya untuk siswa yang datang tanpa sarapan, yang jumlahnya lebih banyak dari yang ingin diakui siapapun. Kartu buatan tangan ada di meja saya, tempat Arif meninggalkannya kemarin. Di dalamnya, catatan ibunya membuat tenggorokan saya sesak. Terima kasih telah membantu putra saya membaca novel lengkap pertamanya di usia 16 tahun. Dokter bilang dia tidak akan pernah bisa membaca di atas tingkat kelas 5 SD. Anda membuktikan mereka salah. Saya memasukkannya ke dalam laci bersama yang lain. 3 lusin catatan serupa menumpuk di laci meja saya, seperti bukti dari kehidupan yang berarti. Ibu Ani mampir selama jam perencanaan saya, bersandar di kusen pintu dengan ekspresi yang berarti dia akan mendorong posisi koordinator literasi lagi. Dia berkata, "Siti, posisi itu sudah buka selama 6 minggu. Kamu satu-satunya orang yang memenuhi syarat. Gaji naik 150 juta setahun." Bambang pikir saya sudah mengambil terlalu banyak tanggung jawab, kata saya otomatis. Kekecewaan Ibu Ani terlihat dari posisi bahunya. Dia pergi tanpa mendorong lebih jauh. Saat makan siang, seorang rekan menyebutkan melihat Bambang di klub elit Menteng minggu lalu dengan seorang wanita muda. Katanya hati-hati. Mengenakan perhiasan yang sangat indah. Saya tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Saya sudah tahu tentang Maya selama 14 bulan. Menemukan kwitansi hotel pertama di mobilnya. Kemudian laporan kartu kredit, makan malam di restoran mahal yang selalu ditagih untuk 2 orang, lalu pesan teks yang semakin ceroboh. Saya telah memfoto segalanya, membangun file yang menurut Ibu Dewi akan sangat menghancurkan dalam proses perceraian. Pukul 16.00, saya berdiri di kamar tidur kami, yang tidak lagi saya tempati untuk tidur. Melihat gaun abu-abu yang diletakkan Bambang dengan presisi militer. Di sampingnya, sebuah catatan. Riasan minimal. Kamu di sana untuk mendukung, bukan bersaing. Mendukung, bukan bersaing. Saya melihat diri saya di cermin. 42 tahun. Lingkaran hitam di bawah mata saya karena 3 tahun merawat Kartini. Rambut ditarik ke belakang dengan kuncir kuda yang sama yang telah saya kenakan sejak Bambang memberitahu saya. Wanita seusiamu terlihat menyedihkan ketika mereka mencoba terlalu keras dengan penampilan mereka. Wanita di cermin itu terlihat kalah. Murid-murid saya tidak akan mengenalinya. Saya menemukan tagihan di meja Bambang. Klub elit Menteng, 150 juta rupiah untuk pesta malam ini. Ditagih ke kartu kredit yang dia larang saya gunakan. Didanai oleh gaji mengajar saya yang disetorkan ke rekening kami yang hanya dia yang kendalikan. Saya memikirkan rumah yang atas nama saya, portofolio miliaran yang tumbuh setiap bulan. Hadiah Kartini bukan hanya uang, itu adalah kesabaran. Saya mengenakan gaun abu-abu tanpa bentuk itu, memakai riasan minimal. Berkendara ke Menteng dengan Honda saya yang berusia 11 tahun, sementara Bambang membawa BMW-nya. Di tas saya membawa satu foto kecil Kartini dari rumah sakit. Hari ketika dia membuat saya berjanji. Sekarang bergerak di antara meja-meja dengan nampan sampahnya saya merasakan foto itu seperti jimat di pinggul saya. Seorang wanita di meja 6 meminta lebih banyak sampahnya tanpa melihat wajah saya.
Saya menuangkan, lalu berlalu. Di meja utama, Maya menertawakan sesuatu yang dikatakan seorang eksekutif. Tangannya menyentuh kalung safir dengan santai. Bambang menangkap mata saya dari seberang ruangan, mengangguk sekali. Persetujuan bahwa saya mengikuti instruksi. Saya mengangguk balik. Dia pikir dia menang. Berpikir dia telah berhasil mengubah saya menjadi persis apa yang dia butuhkan. Tidak terlihat, berguna, terkendali. Apa yang tidak dia mengerti adalah bahwa ketidakterlihatan telah memberi saya sesuatu yang tidak pernah dia antisipasi. Waktu, dokumentasi, kejelasan, dan sekutu yang tidak dia ketahui keberadaannya. Bapak Surya duduk 3 kursi dari Bambang, memperhatikan ruangan dengan perhatian tenang dari seorang pria yang tidak melewatkan apapun. Istrinya, Ibu Ratna, ada di suatu tempat di belakang, berkoordinasi dengan staf catering. Mereka berdua tahu siapa saya. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi pada tengah malam. Saya berkeliling ruangan, mengumpulkan gelas kosong, mengisi ulang sampahnya, mengambil serbet yang dibuang. Pelayan yang sempurna. Suara Kartini berbisik melalui ingatan saya. Biarkan kebenaran lebih penting daripada kebaikan. 1 jam 45 menit menuju tengah malam. Saya bisa menunggu. Pintu masuk layanan berbau seperti pembersih industri dan sesuatu yang bermotif bunga yang tidak bisa saya kenali. Saya berdiri di sana tepat pukul 17.30, menyesuaikan celemek di atas gaun abu-abu Kartini. Sementara melalui pintu yang terbuka, saya bisa melihat pintu masuk utama di mana tamu berdatangan. Maya berdiri di sana menyapa mereka. Dia mengenakan warna hijau zamrud, gaun pesta yang mungkin harganya setara dengan gaji saya sebulan. Rambutnya ditata dengan gelombang longgar yang terlihat mudah, tetapi sebenarnya tidak. Dia menertawakan sesuatu yang dikatakan tamu, menyentuh lengan mereka dengan kepercayaan diri yang mudah. Di lehernya, kalung safir Kartini menangkap cahaya malam. Ada yang bisa saya bantu? Saya berbalik. Seorang wanita berusia 50-an dengan mata ramah dan papan klip berdiri di lorong layanan menatap saya dengan kebingungan yang sopan. Saya Siti Bambang, kata saya. Istri Bambang. Saya di sini untuk membantu pelayanan malam ini. Sesuatu melintas di wajahnya. Kejutan, mungkin kekhawatiran sebelum topeng profesionalnya kembali ke tempatnya. Matanya berpindah dari wajah saya ke celemek yang sudah saya ikat, lalu ke arah pintu masuk utama, di mana Maya tertawa dengan pasangan lain yang datang. Kalkulasinya sunyi tapi jelas. Wanita yang lelah di pintu masuk layanan versus wanita muda yang berseri-seri menyapa tamu di depan. Ibu Siti, katanya hati-hati. Saya Susi, koordinator acara. Saya tidak tahu ibu akan membantu pelayanan. Apakah ibu lebih suka bergabung dengan para tamu? Saya yakin kami bisa mencarikan kursi untuk ibu. Bambang meminta saya membantu, kata saya, menjaga suara saya tetap menyenangkan. Saya ingin mendukung malamnya. Susi memperhatikan saya sesaat lagi. Saya bisa melihatnya memutuskan apakah akan mendesak, apakah akan bertanya, apakah akan melakukan apa yang jelas merupakan hal yang penuh kasih, dan bersikeras agar saya bergabung dengan para tamu sebagai istri dari tamu kehormatan. Dia tidak mendesak. Tentu saja, katanya akhirnya. Pelayanan sampahnya dimulai sekarang. Jika ibu bisa mengambil nampan dan berkeliling di ruang utama. Dia menyerahkan nampan berisi gelas-gelas kepada saya. Saya berjalan melalui ambang pintu ke dalam pencahayaan lembut dan percakapan yang sudah mengalir. 50 orang memenuhi ruangan. Para eksekutif dari PT Surya Utama, kepala departemen, beberapa klien yang saya kenali dari acara perusahaan sebelumnya. Saya telah menghadiri belasan pesta di ruang yang sama persis ini selama bertahun-tahun. Selalu berdiri di samping Bambang, selalu diperkenalkan sebagai istri saya, sang guru, dengan nada yang membuat profesi saya terdengar seperti hobi yang lucu.
Sekarang, saya bergerak melalui kerumunan yang sama membawa minuman. Tidak ada yang menatap saya. Tidak juga. Mata mereka meluncur melewati saya seperti mata meluncur melewati staf layanan, melewati orang-orang yang ada untuk memfasilitasi daripada berpartisipasi. Saya mengenali Pak Hendra dari bagian akuntansi. Saya pernah duduk di samping istrinya di pesta liburan tahun lalu, berbicara tentang perjuangan ibunya melawan demensia. Dia meraih gelas tanpa melirik wajah saya. Saya mengenali Bu Patricia dari pemasaran. Dia pernah bertanya kepada saya tentang strategi pengajaran untuk putranya yang benci membaca. Dia mengambil sampahnya dan melanjutkan percakapannya tanpa jeda. Tidak terlihat, persis seperti yang diinginkan Bambang. Saya bergerak menuju meja utama. Saat itulah saya melihat perhiasan itu dengan jelas untuk pertama kalinya malam ini. Kalung safir itu duduk di leher Maya. Batu biru tua itu menangkap cahaya dengan setiap gerakan. Kartini telah mengenakannya pada hari jadi pernikahannya yang ke-40. Saya telah melihat foto-fotonya. Kartini dan almarhum suaminya menari. Kalung itu cemerlang di atas gaun biru tuanya. Senyumnya lebar dan tulus. Anting berlian itu berkilauan setiap kali Maya menoleh. 3 generasi. Nenek Kartini membawanya dari Belanda pada tahun 1923. Dijahit ke ujung mantelnya karena dia tidak mampu mengirimnya dengan aman. Kartini menceritakan kisah itu kepada saya selama salah satu malam terakhir kami di rumah sakit, saat rasa sakit membuatnya terjaga dan kenangan adalah satu-satunya kenyamanan yang bisa saya tawarkan. Gelang mutiara melingkari pergelangan tangan Maya saat dia memberi isyarat sambil berbicara. Kartini mengenakannya setiap hari Minggu ke gereja selama 43 tahun. Setiap hari Minggu, saya telah mengantarnya ke gereja setiap minggu selama bulan-bulan terakhir itu. Melihatnya berjuang untuk memasangnya dengan tangan gemetar, menolak tawarannya untuk meninggalkannya saja di rumah. Itu penting, kata Kartini. Ritual itu penting saat segala sesuatunya berantakan. Sekarang itu menghiasi pergelangan tangan seorang wanita yang tidak tahu satupun dari cerita itu. Bisa kami minta beberapa kanape itu? Suara Maya menarik saya kembali. Dia menatap melewati saya, bukan ke arah saya, menunjuk ke arah nampan saya yang sekarang kosong. Tentu saja, kata saya. Saya akan segera membawakannya. Saya kembali 3 menit kemudian dengan tartlet jamur yang disusun dalam lingkaran presisi. Maya mengambil satu tanpa melihat wajah saya. Wanita di sampingnya, istri seseorang, elegan dan anggun, mengambil yang lain. Ini adalah pusaka keluarga, kata Maya, menyentuh kalung safir itu. Jari-jarinya menelusuri tepi batu dengan kepemilikan santai. Koleksi nenek Bambang. Dia bilang perhiasan ini harus diberikan kepada seseorang yang menghargai hal-hal indah. Wanita itu mengeluarkan suara kagum. Luar biasa, kamu sangat beruntung. Saya tahu, kata Maya. Bambang punya selera yang luar biasa. Saya menjauh sebelum tangan saya gemetar. Di dapur, saya meletakkan nampan kosong dan menekan telapak tangan saya rata di atas meja stainless steel. Saya memikirkan foto-foto di ponsel saya. Kartini mengenakan setiap perhiasan itu. Bertanggal, didokumentasikan, dicadangkan di 3 tempat. Saya memikirkan dokumen asuransi yang ditunjukkan Ibu Dewi kepada saya. Setiap item terdaftar dengan nomor seri, asal-usul, nilai penilaian. Saya memikirkan tanda terima perbaikan untuk pengait gelang mutiara tertanggal April lalu, yang ditandatangani oleh saya ketika saya membawanya ke toko perhiasan setelah pengaitnya rusak selama salah satu sesi terapi fisik Kartini. Saya memikirkan Bambang memasuki kamar rumah sakit Kartini selama minggu terakhir itu. Aku butuh waktu berdua dengan ibu, katanya. Saya melangkah keluar untuk berbicara dengan perawat. 20 menit kemudian, Bambang muncul dengan saku yang beratnya berbeda dari saat dia masuk. Saya tahu. Bahkan saat itu, saya sudah tahu. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa.
mendokumentasikan segalanya, menunggu. Sampainya lagi di meja 8, Susi muncul di samping saya, suaranya lembut. Dia melihat sesuatu di wajah saya karena dia menambahkan, "Apakah ibu yakin ingin melanjutkan? Saya bisa meminta salah satu staf reguler untuk mengambil alih." "Saya baik-baik saja," kata saya, mengambil nampan baru. "Terima kasih." Kembali di ruangan utama, Bambang berdiri dengan sekelompok eksekutif di dekat bar. Tangannya bersandar di bahu Maya. Singkat, posesif, sebuah isyarat yang menyatakan kepemilikan kepada siapapun yang melihat. Matanya menemukan mata saya di seberang ruangan. Dia mengangguk sekali. Persetujuan. Saya melakukan apa yang dia minta, menjadi berguna, tetap diam, mendukung kesuksesannya dari bayang-bayang tempat saya seharusnya berada. Saya mengangguk balik dan bergerak ke meja 8. "Ibu Siti Bambang?" Suara itu datang dari belakang saya, hangat dengan pengakuan. Saya berbalik dan menemukan seorang wanita elegan berusia 60-an, rambut perak ditata sederhana, mengenakan gaun hitam yang berbicara tentang kekayaan yang tenang. "Iya," kata saya ragu-ragu. "Ratna Surya." Dia menyentuh lengan saya, senyumnya tulus. "Anda mengajar Sari kami. Anda mengubah hidupnya." Dunia miring sedikit. Ibu Ratna, istri Bapak Surya, istri CEO. "Saya ingat Sari," kata saya hati-hati. "Dia murid yang luar biasa. Dia berjuang sampai dia bertemu Anda." Mata Ibu Ratna menyimpan sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan. Pengakuan mungkin, atau pengertian? "Anda mengidentifikasi disleksianya saat dia kelas 2 SMA. Membimbingnya selama 2 tahun. Membantunya mendaftar ke sekolah arsitektur." Seorang pria muncul di samping Ibu Ratna. Tinggi, berambut abu-abu, dengan pembawaan seseorang yang terbiasa dengan otoritas. Bapak Surya sendiri. "Anda guru yang menghabiskan setiap hari Selasa dan Kamis sepulang sekolah dengan putri kami," katanya. Tidak bertanya, tapi mengonfirmasi. "Selama 2 tahun, tanpa bayaran." "Itu tugas saya," kata saya pelan. "Tidak," suara Bapak Surya tegas. "Tugas Anda adalah mengajar di kelas. Apa yang Anda lakukan untuk Sari adalah sesuatu yang lain sama sekali. Kami telah mencoba mencari Anda selama bertahun-tahun. Sari adalah seorang arsitek sekarang. Dia memuji Anda atas seluruh karirnya." Mata Ibu Ratna berpindah dari wajah saya ke celemek, lalu ke seberang ruangan ke tempat Bambang berdiri dengan lengannya merangkul Maya. Saya melihat pengertian muncul dalam ekspresinya. Jenis pengertian yang berlalu di antara wanita yang telah belajar membaca situasi yang dilewatkan orang lain. "Apakah Bambang tahu Anda melayani malam ini?" Ibu Ratna bertanya. Suaranya dijaga netral. "Dia meminta saya membantu. Saya ingin mendukung kesuksesannya." Sesuatu berlalu di antara Bapak Surya dan Ibu Ratna. Tatapan yang menampung seluruh percakapan. Rahang Bapak Surya mengencang hampir tidak terasa. Tangan Ibu Ratna di lengan saya meremas sekali, lembut dan sengaja. "Kami senang Anda di sini," kata Bapak Surya akhirnya. Kemudian mereka menjauh untuk bergabung dengan tamu lain. Tetapi saya merasakan kesadaran mereka mengikuti saya selama 1 jam berikutnya. Memperhatikan, mencatat, memahami hal-hal yang tidak saya duga akan mereka lihat. Pukul 20.45, ruangan menjadi sunyi saat Bambang melangkah ke mikrofon. "Terima kasih semua telah berada di sini malam ini." Dia memulai. Suaranya membawa kehangatan percaya diri yang dia gunakan untuk presentasi. "Promosi ini berarti segalanya bagi saya, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang telah memungkinkannya." Saya berdiri di dekat pintu dapur. Nampan saya kosong, memperhatikan. Saat saya bergabung dengan PT Surya Utama 8 tahun lalu, Bambang melanjutkan. "Saya tahu saya ingin membuat perbedaan di luar sekedar keuntungan perusahaan.
Saya ingin membangun program yang memberi kembali kepada komunitas kita. Dia berbicara tentang program saya, inisiatif literasi yang saya rancang selama kerja sukarela saya, kemitraan dengan sekolah-sekolah lokal yang telah saya bangun selama 15 tahun mengajar, lokakarya dukungan keluarga yang saya buat, dan fasilitasi setiap hari Sabtu selama 2 tahun. Program penjangkauan komunitas kami telah mengubah cara orang melihat perusahaan ini, kata Bambang. Kami telah bermitra dengan 12 sekolah lokal, menyediakan sumber daya untuk 73 keluarga, menciptakan jalur bagi siswa yang mungkin akan tertinggal. Setiap angka berasal dari aplikasi hibah saya. Setiap kisah sukses adalah keluarga yang pernah saya tangani secara pribadi. Kemitraan ini tidak terjadi dalam semalam, lanjutnya. Mereka membutuhkan visi, dedikasi, dan komitmen tulus untuk membuat perbedaan. Maya duduk di meja utama dengan berseri-seri. Dia menyentuh kalung safir itu. Beberapa eksekutif melirik ke arah saya. Tatapan singkat yang cepat disembunyikan. Saya bertanya-tanya apakah mereka tahu bahwa wanita yang memegang nampan kosong telah menciptakan segala sesuatu yang diklaim oleh wakil presiden komunikasi mereka sebagai pencapaiannya. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang mendukung perjalanan ini, Bambang menyimpulkan. Keyakinan Anda pada saya berarti segalanya. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Saya meletakkan nampan saya dan berjalan ke kamar mandi. Cermin menunjukkan kepada saya persis apa yang saya harapkan. Wanita yang tidak terlihat, istri yang dihapus, guru yang dampaknya sangat kecil, sehingga suaminya sendiri bisa mencuri penghargaan atas karyanya dan menerima tepuk tangan untuk itu. Saya mencengkeram tepi wastafel, berat dari penghapusan total. Realitas berdiri di ruangan penuh orang, sambil secara fundamental tidak terlihat. Suara Kartini berbisik melalui ingatan saya. Biarkan kebenaran lebih penting daripada kebaikan. Saya berdiri tegak, merapikan gaun saya, memeriksa refleksi saya sekali lagi. Lalu saya berjalan kembali ke ruangan itu dengan martabat yang diajarkan Kartini selama 3 tahun kepada saya. Saya kembali ke ruangan utama tepat saat tamu mulai berkumpul di depan. Ibu Siti, seorang wanita muda mendekati saya di dekat bar. Profesional usia pertengahan 20-an dengan keanggunan praktis seorang arsitek dan kehangatan di matanya yang terasa akrab. Saya Sari Surya, katanya ragu-ragu. Anda mungkin tidak ingat saya, tapi saya ingat. Siswa kelas 2 yang ketakutan yang tinggal setelah kelas dengan air mata. Yakin dia bodoh, tidak mampu membaca keras tanpa panik. Sari, kata saya, dan seluruh wajahnya berubah dengan kelegaan bahwa saya ingat. Saya menderita disleksia, lanjutnya cepat, seolah perlu menjelaskan dirinya sendiri. Tidak bisa membaca keras, menghabiskan sebagian besar kelas 10 dengan yakin saya tidak akan pernah lulus. Kamu lulus dengan pujian, kata saya. Diterima di 3 program arsitektur. Senyumnya berseri-seri. Karena Anda mengidentifikasi apa yang salah. Anda membimbing saya selama 2 tahun. Anda membantu saya mendaftar ke sekolah. Ketika konselor sekolah bilang saya tidak usah repot-repot. Dia melirik ke seberang ruangan ke arah Bambang, ke arah Maya di sampingnya yang mengenakan perhiasan Kartini. Orang tua saya memberitahu saya tentang pengaturan malam ini, kata Sari pelan. Tentang Anda yang melayani, tentang dia yang duduk di meja utama. Saya ingin Anda tahu bahwa beberapa murid ingat siapa yang menyelamatkan mereka. Tenggorokan saya terasa sesak. Ayah saya meminta saya berada di sini untuk sambutannya, Sari menambahkan. Dia bilang itu penting. Dia bilang saya akan mengerti mengapa. Dia meremas tangan saya. Saya pikir Anda juga akan mengerti. Dia menjauh untuk bergabung dengan orang tuanya di depan ruangan. Dan saya berdiri di sana, akhirnya mengerti bahwa malam ini bukan hanya tentang pengungkapan kebohongan Bambang. Ini tentang pengakuan, tentang terlihat,
tentang hadiah kesabaran Kartini yang membuahkan hasil yang tidak pernah saya perhitungkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.55. Saya memperhatikan Bapak Surya berdiri mengangkat gelasnya. 50 percakapan berhenti di tengah kalimat. Saya memposisikan diri di dekat dinding belakang di mana saya tidak terlihat sepanjang malam. Terima kasih semua telah berada di sini malam ini. Bapak Surya memulai. Kita berkumpul untuk merayakan pencapaian, dan pencapaian tentu layak mendapatkan pengakuan. Senyum Bambang melebar. Dia duduk tegak di kursinya. Tetapi pencapaian memiliki banyak bentuk. Lanjut Bapak Surya, nadanya bergeser halus. Kita merayakan mereka yang bangkit dalam struktur perusahaan. Tentu saja, promosi itu penting. Kemajuan profesional itu penting. Dia berhenti sejenak. Tetapi kita juga harus mengakui mereka yang karyanya terjadi secara diam-diam, yang dampaknya beriak melalui komunitas dengan cara yang tidak dapat diukur dalam laporan tribulanan. Jantung saya berdetak lebih cepat. Sesuatu dalam cara dia membangun momen ini. Sebelum kita bersulang untuk kemajuan profesional Bambang, kata Bapak Surya, saya ingin berbagi kisah pribadi tentang kekuatan transformatif pendidikan. Ruangan menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi Bambang menunjukkan antisipasi yang senang. Dia pikir prolog ini melayani kemuliaannya, bahwa Bapak Surya sedang membangun pujian untuknya. Maya merapikan anting berlian Kartini. Putri saya Sari, kata Bapak Surya, menunjuk ke arah tempat dia berdiri. Berjuang melalui sekolah dasar dan menengah. Guru bilang dia tidak berusaha cukup keras, bahwa dia malas, bahwa dia tidak akan pernah sukses secara akademis. Pada kelas 2 SMA, dia mempercayai mereka. Saya ingat gadis itu, ketakutan, yakin dia hancur. Dia gagal dalam pelajaran bahasa Indonesia, kata Bapak Surya. Yakin dia bodoh, berencana putus sekolah pada usia 16 tahun. Ruangan itu begitu sunyi, sehingga saya bisa mendengar napas saya sendiri. Lalu dia bertemu dengan seorang guru yang melihat apa yang dilewatkan orang lain. Tenggorokan saya mengencang. Seorang guru yang menghabiskan jam perencanaannya meneliti disleksia, yang tinggal sepulang sekolah 2 kali seminggu selama 2 tahun, membimbing Sari tanpa bayaran, mengajarinya untuk membela dirinya sendiri, membantunya menemukan bahwa otaknya tidak rusak, hanya berbeda. Saya ingat sore-sore itu, Sari menangis karena kata-kata yang tidak masuk akal. Momen terobosan saat dia membaca seluruh halaman tanpa berhenti. Surat penerimaan universitas yang kami buka bersama di kelas saya. Guru itu tidak pernah meminta pengakuan, kata Bapak Surya, matanya memindai ruangan. Tidak pernah mencari pujian. Dia melakukan pekerjaan itu karena dia percaya nyawa satu siswa itu penting. Tatapannya menemukan mata saya di kejauhan. Hari ini, Sari adalah seorang arsitek berlisensi yang berspesialisasi dalam desain aksesibel. Seluruh karirnya ada karena seorang guru cukup peduli untuk melihat melampaui nilai ujian. Ruangan bergeser. Orang-orang berbalik sedikit, mengikuti arah pandangan Bapak Surya. Siti Bambang, kata Bapak Surya dengan jelas. Tolong maju ke depan. Lantai terasa tidak stabil di bawah kaki saya. Saya berjalan ke depan, sadar akan 50 pasang mata yang melacak gerakan saya. Sadar akan wajah Bambang yang memucat saat dia menyadari bahwa istrinya, pelayan yang tidak terlihat, guru yang diremehkan, wanita yang diperintahkannya untuk membantu pelayanan, adalah subjek dari cerita Bapak Surya. Tangan Maya bergerak secara tidak sadar ke kalung safir. Kebingungan menggantikan kepercayaan dirinya sebelumnya. Ketika saya sampai di depan, tangan Bapak Surya bersandar di bahu saya. Siti mengajar putri saya, katanya kepada hadirin. Dia telah mengajar ratusan siswa selama 15 tahun di SMA Harapan. Dia ahli dalam mengidentifikasi kesulitan belajar yang dilewatkan guru lain. Saya bisa merasakan beratnya perhatian. Dia menjadi sukarelawan setiap akhir pekan di pusat literasi,
menciptakan program yang telah mengajar 73 orang dewasa membaca dalam 3 tahun terakhir. Suaranya mengeras sedikit. Beberapa dari Anda di ruangan ini mungkin mengenali program-program tersebut. Bambang terdiam kaku. Program-program itu telah ditampilkan dalam presentasi penjangkauan komunitas PT Surya Utama. Mereka telah membantu mengamankan kontrak klien dengan menunjukkan komitmen kita pada pendidikan. Keheningan terasa seperti tekanan yang meningkat. Program-program itu, kata Bapak Surya jelas, diciptakan oleh Siti Bambang, bukan oleh Departemen Pemasaran kita. Kemitraan dengan sekolah lokal, inisiatif bimbingan belajar, lokakarya literasi. Semua pekerjaan Siti didokumentasikan dalam aplikasi hibah yang dia ajukan bertahun-tahun sebelum PT Surya Utama mengklaim kredit kemitraan. Energi ruangan berubah seketika. Para eksekutif melirik Bambang, kebingungan. Pemahaman yang mulai muncul, ketidaknyamanan. Wajah Bambang telah berubah dari pucat menjadi abu-abu. Saya meminta Siti ke sini malam ini, kata Bapak Surya. Tangannya masih di bahu saya. Karena suaminya, Bambang, sedang diakui atas pencapaian penjangkauan komunitas. Tampaknya tepat bahwa wanita yang benar-benar menciptakan pencapaian tersebut harus hadir. Maya telah melepaskan tangannya dari lengan Bambang. Ibu Ratna bangkit dari posisinya di dekat pintu masuk, bergerak berdiri di sisi saya yang lain. Suami saya dan saya, kata Ibu Ratna, suaranya jernih dan tegas, telah mendirikan inisiatif pendidikan peringatan Kartini. Nama Kartini diucapkan secara publik di depan 50 orang, di depan Bambang. Dana abadi sebesar 7,5 miliar rupiah, lanjut Ibu Ratna, didedikasikan untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa dengan kesulitan belajar di distrik sekolah kita. Lutut saya terasa lemas. Nama Kartini melekat padanya. Siti Bambang akan menjabat sebagai direktur program, Ibu Ratna mengumumkan, dengan gaji tahunan sebesar 1,5 miliar rupiah dengan tunjangan penuh dan anggaran penelitian. Angka itu lebih dari yang pernah saya bayangkan. Ibu Kartini, kata Ibu Ratna, menghabiskan tahun-tahun terakhirnya melihat putranya mengabaikan ibunya, sementara menantunya memberikan perawatan dengan pengabdian yang luar biasa. Wajah Bambang menunjukkan sesuatu yang mendekati panik sekarang. Dia menyaksikan Siti mengorbankan kemajuan karir, waktu pribadi, dan kesejahteraannya sendiri untuk memastikan bulan-bulan terakhir Kartini memiliki martabat. Saya bisa merasakan air mata mengancam, tetapi menolak untuk membiarkannya jatuh. Kartini memberitahu saya secara pribadi, kata Ibu Ratna, menatap langsung ke arah Bambang. 6 minggu sebelum kematiannya, bahwa Siti adalah putri yang dia harapkan dia miliki. Keheningan itu mutlak. Yayasan ini akan mempekerjakan 4 spesialis penuh waktu. Ini akan memberikan pengujian dan bimbingan belajar gratis. Ini diluncurkan tanggal 2 Januari. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan presisi yang tajam. Kami percaya PT Surya Utama akan mendukung inisiatif ini, mengingat komitmen Anda yang terdokumentasi terhadap penjangkauan pendidikan. Implikasinya tergantung di udara. Tantangannya nyaris tidak terselubung. Bambang duduk terpaku di meja utama. Di sekitar ruangan, para eksekutif saling bertukar pandang. Energi sepenuhnya berubah dari perayaan menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti pertanggungjawaban. Tangan Bapak Surya meremas bahu saya sekali. Kartini meninggalkan warisan yang luar biasa. Katanya kepada hadirin, bukan hanya dalam sumber daya, tetapi dalam mengakui di mana letak nilai yang sebenarnya pada orang-orang yang melayani secara diam-diam, yang berkorban tanpa mencari pengakuan. Matanya menemukan mata Bambang di kejauhan. Beberapa warisan dibangun di atas kebenaran, kata Bapak Surya. Dan beberapa dibangun di atas kemuliaan pinjaman. Perbedaannya jelas, penghakimannya tersirat, dan berdiri di sana di antara Bapak Surya dan Ibu Ratna, dengan Sari memperhatikan dari samping dan Ibu Dewi di dekat jendela, saya mengerti bahwa Kartini tidak hanya meninggalkan saya uang, dia meninggalkan saya sekutu, dia meninggalkan saya perlindungan,
Dia meninggalkan saya jalan ke depan yang tidak bisa saya bangun sendiri. Sebelum Bambang bisa menanggapi, wanita lain berdiri. Ibu Dewi. Dia bangkit dari meja di dekat bagian belakang. "Saya Dewi," katanya. Suaranya memotong keheningan. "Pengacara Kartini selama 31 tahun. Saya menangani warisannya setelah kematiannya 3 bulan lalu." Saya melihat wajah Bambang siklus melalui emosi. "Kartini mengubah wasiatnya 6 bulan sebelum kematiannya," kata Ibu Dewi. Setelah diagnosis penyakitnya memperjelas bahwa dia memiliki waktu terbatas. Tangan Bambang mencengkeram tepi meja. "Dia sehat secara mental. Saya meminta 3 dokter mendokumentasikan kapasitasnya. Instruksinya eksplisit." Ibu Dewi mengeluarkan map dari tasnya. Bambang menerima 500 juta rupiah dan koleksi jam tangan ayahnya. Sisa harta warisan, termasuk rumah keluarga senilai 7 miliar rupiah, portofolio investasi senilai 20 miliar rupiah, dan semua harta pribadi. Ditinggalkan seluruhnya untuk Siti. Ruangan itu meledak dalam bisikan. Bambang berdiri tiba-tiba. Kursinya berderit di lantai. "Itu tidak mungkin," katanya. Suaranya terlalu keras. "Ibuku meninggalkan segalanya padaku. Aku sudah mengelola harta itu sejak dia meninggal." "Anda telah mengelola apa yang Anda yakini sebagai warisan Anda," kata Ibu Dewi profesional. "Harta itu tidak pernah atas nama Anda, Bambang. Siti belum mengklaim apapun karena saya menyarankannya untuk menunggu sampai masalah tertentu selesai." Tatapan Ibu Dewi beralih ke Maya, yang secara instingtif menutupi kalung safir dengan tangannya. "Potongan-potongan yang Anda kenakan itu," kata Ibu Dewi, nadanya tajam. "Kalung safir, anting berlian, gelang mutiara, semuanya milik almarhumah Kartini. Semuanya tercantum secara spesifik dalam wasiat sebagai bagian dari harta yang diwariskan kepada Siti." Tangan Maya gemetar. "Kami memiliki deskripsi rinci, nomor seri, dokumentasi asuransi, foto-foto Kartini mengenakannya selama 40 tahun. Barang-barang itu diambil dari kamar Kartini selama rawat inap terakhirnya." Siti mendokumentasikan pencuriannya, tetapi memilih untuk tidak segera menuntut. "Bambang bilang itu hadiah." Maya terbata-bata. "Dia bilang itu pusaka keluarga." Tangannya gemetar saat mencoba melepas kalung itu, tetapi pengaitnya tidak mau lepas. Ibu Ratna bergerak membantu melepaskannya tanpa drama. Kalung itu terlepas, lalu anting-anting, lalu gelang. Ibu Ratna mengumpulkan setiap bagian dengan hati-hati. "Ini akan dikembalikan kepada Siti," kata Ibu Ratna pelan. "Jika ada barang lain, kami percaya itu akan segera dikembalikan untuk menghindari komplikasi kriminal." Maya mengangguk panik, menarik cincin dari jarinya. Sebuah cincin emas, sebuah giok kecil, masing-masing mendarat di tangan Ibu Ratna. Bapak Surya mengambil alih pembicaraan lagi. "Ketika Ibu Ratna memberitahu saya tentang kekhawatiran latar belakang Bambang 6 minggu lalu, saya memerintahkan verifikasi kredensial yang komprehensif." Wajah Bambang berubah dari abu-abu menjadi hampir hijau. Resume Bambang mengklaim gelar S2 dari universitas ternama di Australia yang diselesaikan pada tahun 2015, kata Bapak Surya. "Verifikasi kami menemukan catatan pendaftaran hanya untuk 1 semester. Tidak ada gelar yang diberikan." "Aku bisa jelaskan," Bambang memulai. "Inisiatif penjangkauan komunitas yang Anda klaim sebagai karya Anda," lanjut Bapak Surya. "Cocok kata demi kata dengan aplikasi hibah yang diajukan oleh Siti ke Pusat Literasi antara tahun 2019 dan 2023. Dia membalik halaman. Setiap presentasi yang Anda berikan, setiap promosi yang Anda terima, semuanya didasarkan pada kebohongan dan plagiarisme. Energi ruangan telah berubah sepenuhnya. Pekerjaan Bambang di PT Surya Utama dihentikan efektif segera," kata Bapak Surya tegas. "Keamanan akan mengawal Anda keluar dari gedung ini sekarang juga." 2 petugas keamanan muncul. Wajah Bambang berganti dari ketidakpercayaan menjadi kemarahan, lalu ketakutan. "Anda tidak bisa melakukan ini," katanya, suaranya pecah. "Aku sudah memberikan 8 tahun untuk perusahaan ini.
Anda telah memberikan 8 tahun penipuan, potong Bapak Surya tajam. Cartwright Industries tidak akan mengajukan tuntutan pidana terkait penipuan kredensial jika Anda pergi dengan tenang. Itu lebih banyak kemurahan hati daripada yang Anda tunjukkan kepada siapapun malam ini. Saya melihat kehancuran publik suami saya dengan emosi yang tidak bisa saya sebutkan. Bukan kemenangan, tapi penutupan. Bambang menoleh ke arah saya. Wajahnya menunjukkan pengkhianatan. "Kamu tahu," katanya menuduh. "Kamu tahu tentang warisan itu, dan kamu membiarkan aku berpikir." Saya berbicara untuk pertama kalinya. "Saya tahu apa yang Kartini pilih untuk berikan kepada saya," kata saya pelan. "Saya tahu apa yang kamu pilih untuk curi, dan saya tahu bahwa kebenaran akan lebih penting daripada waktu saya." Petugas keamanan bergerak maju. Bambang melihat ke sekeliling ruangan pada rekan-rekannya yang tidak mau menatap matanya, pada Maya yang telah menjauh darinya. Petugas keamanan membimbing Bambang menuju pintu keluar. Suaminya, calon mantan suaminya, dikawal keluar dari pesta promosinya sendiri. Sementara saya berdiri di depan ruangan mengenakan gaun Kartini, dikelilingi oleh sekutu yang diberikannya, memegang masa depan yang dia mungkinkan. Petugas keamanan membimbing Bambang menuju pintu keluar. Protesnya bergema di lorong. Penolakan yang semakin lemah seiring jarak hingga menghilang sepenuhnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Maya tetap berdiri di dekat meja utama. Tanpa perhiasan, gaun hijaunya tiba-tiba terlihat seperti kostum murahan tanpa safir dan berlian Kartini. Riasannya mulai luntur. Maskara mencoreng pipinya. Dia mendekati saya dengan langkah ragu-ragu. "Saya tidak tahu," katanya, suaranya pecah. "Tolong, Anda harus percaya saya. Saya tidak tahu." Saya berdiri diam, memperhatikannya, tidak merasakan apa yang saya harapkan. Tidak ada kemenangan, hanya pengakuan yang aneh dan lelah. Bambang bilang ibunya mewariskan segalanya padanya. Lanjut Maya putus asa. Dia bilang perhiasan itu miliknya untuk diberikan. Dia bilang kalian sudah berpisah, bahwa kalian berdua setuju untuk bercerai. Ibu Ratna mencegatnya dengan lembut tapi tegas, menuntunnya ke sudut yang lebih tenang. Ibu Dewi bergabung dengan kami. "Tuntutan pencurian perhiasan tergantung pada keputusan Siti," kata Ibu Dewi kepada Maya. "Jika Anda bekerja sama sepenuhnya, mengembalikan barang lain yang diberikan Bambang, memberikan pernyataan tertulis tentang klaimnya, Siti mungkin memilih untuk tidak menuntut secara pidana." "Ya," kata Maya segera. "Apapun, saya akan lakukan apapun." Dia mulai mengeluarkan barang-barang dari tasnya. Kacamata baca Kartini dalam wadah kulitnya yang aus. Patung giok kecil dari meja samping tempat tidur Kartini. Pena emas terukir DM 1975. Setiap item mendarat di meja seperti bukti. "Saya akan kembalikan semuanya," bisik Maya. "Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun." Dia adalah kaki tangan sekaligus korban Bambang. Saya tidak merasa menang melihat penghinaannya, hanya kelelahan. "Kita butuh pernyataan tertulis itu paling lambat Senin," kata Ibu Dewi. Setelah Maya pergi, Ibu Ratna menoleh ke saya. "Apakah Anda baik-baik saja?" Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sejam kemudian, sebagian besar tamu telah pergi. Bapak Surya mengajak saya ke perpustakaan klub. Ibu Ratna, Ibu Dewi, dan Sari sudah ada di sana. "Saya ingin meminta maaf," Bapak Surya memulai. "Saya mempekerjakan Bambang selama 8 tahun tanpa memverifikasi kredensialnya dengan benar. Saya menciptakan lingkungan di mana dia bisa mencuri kredit untuk pekerjaan Anda. Jika saya lebih teliti 8 tahun lalu, malam ini tidak akan diperlukan." Dia menatap saya dengan penyesalan. "Kartini menghubungi Ratna 2 bulan sebelum dia meninggal. Dia khawatir tentang Anda, tentang bagaimana reaksi Bambang jika tahu dia tidak mendapat warisan." Saya menyerap ini perlahan. Malam ini tidak spontan.
Perlindungan Kartini telah meluas melampaui keamanan finansial hingga sekutu strategis. Yayasan itu nyata, kata Ibu Ratna. Kami telah merencanakannya selama 6 bulan, tetapi kami secara khusus ingin pesta promosi Bambang sebagai tempat pengumuman. Kami ingin dia mencapai apa yang dia anggap sebagai puncak profesionalnya sebelum dia mengerti apa yang sebenarnya dia hilangkan. Minggu pagi, saya berkendara kembali ke kota dengan Honda lama saya. Saya tidak pergi ke rumah yang saya tinggali bersama Bambang. Saya pergi ke rumah Kartini. Rumah saya sekarang secara sah. Saya mulai membongkar barang perlahan. Pakaian saya masuk ke lemari Kartini. Saya merasa seperti tamu di hidup orang lain. Senin pagi, saya terbangun karena gedoran di pintu depan. Agresif, mendesak. Suara Bambang terdengar melalui pintu. "Siti, buka pintu ini. Ini rumah ibuku. Kamu tidak bisa melarang aku masuk ke rumahku sendiri." Saya berdiri di lorong, jantung berdebar, dan mengeluarkan ponsel saya untuk merekam. "Rumah ini milik saya," kata saya melalui pintu, menjaga suara tetap stabil. "Kamu menerobos masuk, pergi, atau saya panggil polisi." "Kamu memanipulasi ibuku," teriak Bambang. Melalui jendela, saya bisa melihat tetangga mulai keluar ke teras mereka. Mobil patroli polisi tiba 14 menit kemudian. Polisi memberikan peringatan kepada Bambang tentang pelecehan. Setelah mereka pergi, Bambang dibawa pergi oleh kakaknya yang datang menjemputnya. Kakaknya menatap saya dengan rasa malu dan sedih sebelum pergi. Saya duduk di teras Kartini, gemetar karena adrenalin. Tetapi di bawah getaran itu, ada sesuatu yang lain. Saya telah menolak Bambang masuk. Selama 12 tahun, saya telah menyerap tuntutannya. Pagi ini, saya memilih secara berbeda. Januari tanggal 2, inisiatif pendidikan peringatan Kartini membuka pintunya. Bulan pertama, kami melayani 18 siswa. Pada bulan Maret, kami sudah penuh dengan 47 siswa dan daftar tunggu yang tumbuh setiap hari. Saya mengunjungi 5 sekolah setiap minggu, mengadakan lokakarya untuk guru-guru. Surat kabar lokal memuat fitur di bulan Februari. Yayasan baru menghormati warisan guru. Mereka menyebutkan hadiah Kartini, sumbangan Bapak Surya, keahlian saya. Mereka tidak menyebutkan Bambang. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang saya harapkan. Ibu Dewi telah mendokumentasikan segalanya. Bambang tidak memiliki dasar untuk membantah. Pada suatu hari Selasa di bulan Mei, hakim menyatakan pernikahan saya resmi berakhir. Saya tidak merasakan kemenangan maupun penyesalan, hanya penyelesaian. Saya belajar tentang keadaan Bambang saat ini melalui saluran tidak langsung. Dia bekerja sebagai asisten manajer di toko peralatan olahraga 40 menit dari kota. Tinggal di apartemen 1 kamar. Maya telah meninggalkan kota pada bulan Februari. Kakak Bambang mengizinkan kunjungan dengan keponakannya, tetapi tidak lagi mengundang Bambang ke acara keluarga. Profil media sosialnya tidak lagi mengklaim gelar S2. Saya mencari kepuasan dalam keadaannya yang berkurang, dan malah menemukan sesuatu yang lebih dekat dengan rasa kasihan yang bercampur dengan kelegaan. Pada suatu Rabu malam di akhir Juni, saya duduk di teras saya. Saya akhirnya mulai menyebutnya milik saya daripada milik Kartini. Yayasan sekarang melayani 83 siswa. Sari Surya menjadi sukarelawan setiap hari Sabtu. Perceraian saya selesai. Perintah penahanan saya permanen. Ponsel saya berdering. Teman saya mengajak melihat pameran museum baru di pusat kota. Saya setuju dengan mudah. Setelah telepon itu, saya membuka buku harian Kartini. Catatan terakhir bertanggal 6 hari sebelum kematian Kartini. "Siti akan baik-baik saja," tulisnya dengan tulisan tangan yang gemetar. Dia memiliki semua yang dia butuhkan sekarang. Sumber daya, sekutu, dan yang paling penting, dia memiliki dirinya sendiri. Bambang mengambil banyak hal darinya, tetapi dia tidak pernah bisa mengambil kebaikan esensialnya. Saya meninggalkannya ruang itu.
sisanya adalah miliknya untuk dibangun. Saya menutup buku harian itu dengan hati-hati. Dan saya memikirkan arti sebenarnya dari warisan. Bukan hanya uang atau properti, tetapi izin untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya setelah bertahun-tahun penyusutan. Saya memiliki izin itu sekarang. Kunang-kunang mulai terbang di atas halaman yang semakin gelap. Saya duduk di teras saya dan memperhatikan mereka. Dan saya merasa damai.